Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Muhammad Hafid, memenuhi permintaan para pemirsa agar saya membuat video tentang pelaksanaan ujian komprehensif. Maka pada video kali ini akan saya sampaikan bagaimana pelaksanaan ujian komprehensif pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi saudara mahasiswa PPG agar sukses ujian komprehensif juga lulus PPG. Amin ya rabbal alamin. Saudara semua, saya tidak bosan-bosan untuk menampilkan slide ini tentang tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2021 secara utuh. Dari kegiatan ini ada kegiatan administratif, juga ada kegiatan akademik. Yang ini adalah kegiatan akademik. Agar mudah dan lebih indah untuk dipandang, maka berikutnya slide ini saya tampilkan dalam bentuk seperti ini. Jadi kegiatan akademik PPG diawali dari belajar mandiri, pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Nah, kapan ujian komprehensif? Ujian komprehensif ada di antara pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL. Jadi sebelum mahasiswa masuk PPL, dilakukan uji komprehensif. Nah, di sini tempatnya ujian komprehensif, ya, posisinya di sini. Berikutnya, untuk mahasiswa angkatan pertama, maka ujian komprehensif insya Allah akan diselenggarakan besok tanggal 25, 27, dan 28 Mei. Ya, ini. Hari ini tanggal 21 Mei, terlambat sih mestinya video ini terbit, tetapi tidak masalah, semoga bermanfaatlah daripada tidak sama sekali. Ya, insya Allah tanggal 25, angkatan pertama mahasiswa ujian komprehensif. Nah, sebetulnya apa ujian komprehensif itu? Ujian komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh. Kata kuncinya ini menyeluruh. Ya. Tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi, termasuk materi esensial, advanced materials, dan kebermaknaan. Jadi akan diungkap apa, mengapa, dan bagaimana yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokakarya dan diperluas pada aspek tipek dan HOTS untuk mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Ini definisinya. Nah, landasan filosofisnya, yang pertama, jangan sampai ada guru yang mengajarkan hal yang salah dengan cara yang benar. Ya, jadi mahasiswa PPG yang sudah menjadi guru ini sebelum praktek mengajar, pastikan jangan sampai mengajarkan hal yang salah dengan cara yang benar. Caranya sudah benar, strategi pembelajarannya sudah benar, tapi kalau konten yang diajarkan salah, kan bahaya. Atau yang kedua, jangan sampai pula ada guru mengajarkan hal yang benar dengan cara yang salah. Sebetulnya konten yang diajarkan sudah benar, tetapi karena caranya, metodologi mengajarnya, strategi pembelajarannya tidak tepat, akibatnya pembelajaran tidak berhasil. Siswa sulit memahami karena guru menggunakan cara yang salah. Apalagi yang ketiga, yang parah ini. Jangan sampai guru mengajarkan hal yang salah dengan cara yang salah. Kontennya salah, caranya salah. Wah ini. Tapi harapannya adalah yang keempat ini. Guru harus mengajarkan hal yang benar dengan cara yang benar. Kontennya benar, caranya oke. Ya, jadi itu harapannya. Nah, saudara pemirsa, bagaimana ujian komprehensif ini nanti dilakukan? Ya, yang pertama, mahasiswa memilih 2 dari 3 set dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perancangan pembelajaran untuk dipelajari. Pada tahap perancangan pembelajaran atau nama mata kuliahnya pengembangan perangkat pembelajaran, saudara mahasiswa sudah berhasil menyusun 3 set dokumen perangkat pembelajaran. Dari 3 ini, pilih 2 yang oke, yang bagus. Ya. Dari 3 itu dipilih 2. Ya. Lalu berikutnya, dosen menguji secara lisan
baik daring dan atau luring. Untuk mahasiswa angkatan pertama saya pastikan daring ya, karena kondisi COVID-19 ya. Ini tidak memungkinkan untuk luring, belum memungkinkan untuk luring. Ya. Tahapan berikutnya kita evaluasi ya. Tapi untuk angkatan 1 saya pastikan dilakukan secara lisan daring ya. Lalu yang ketiga, ujian komprehensif untuk setiap mahasiswa dilakukan selama 1 JP 50 menit oleh 2 orang dosen prodi PPG yang keahliannya sesuai. Jadi kira-kira gambarnya seperti yang di sebelah kiri ini ya. 1 mahasiswa diuji oleh 2 dosen penguji komprehensif ya. Lalu yang keempat, uji komprehensif merupakan prasyarat untuk mengikuti PPL dengan nilai minimal 70. Jadi LPTK belum tega, belum boleh melepas saudara mahasiswa mengikuti PPL kalau komprehensif ini belum tuntas. Biar apa? Ya tadi, jangan sampai mengajarkan hal yang salah dengan cara yang benar, hal yang benar dengan cara yang salah, atau hal yang salah dengan cara yang salah. Ya, begitu. Nah, saudara, selanjutnya materinya seperti apa? Tadi di pengantar sudah saya singgung secara umum, ini secara detail materinya. Yang pertama materi bidang studi esensial. Yang kedua materi bidang studi materi bidang studi lanjut atau advance material. Kalau esensial itu materi pokok, kalau advance itu kelanjutannya. Jadi guru itu harus menguasai advance material. Jadi kalau mau memberi kepada siswa 10, maka guru harus menguasai 15. Ya, jadi biar tidak defisit ya. Jadi guru menguasai 15, memberikan kepada siswa 10 ya. Lalu berikutnya materi yang mendukung HOTS, high order thinking skills, lalu materi pedagogik, dan berikutnya yang terakhir adalah materi yang terintegrasi antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi, dan pedagogi, technological, pedagogic, content, knowledge. Kira-kira seperti apa ya bayangan ujian komprehensif itu? Jadi mahasiswa akan ditanya oleh dosen, saudara mau mengajar materi apa? Materi X, Pak. Maka materi X ini ditanyakan kemampuan penguasaan materi X dari tingkat esensial, pokok, sampai advance. Jangan sampai ada yang salah konsep tentang materi X. Jangan sampai mahasiswa tidak memahami advance materialnya. Jangan sampai mahasiswa tidak memahami manfaat materi X dalam kehidupan nyata, kontekstual. Ini setelah dikupas tuntas, lalu ditanya, materi X ini akan diajarkan dengan metode apa? Mengapa metode itu yang dipilih? Jadi, strateginya bagaimana? Medianya apa? Kenapa media itu yang dipilih? Sudah tepatkah media itu? Lalu bagaimana nanti penilaiannya? Untuk melihat siswa sudah menguasai materi X ini, teknik penilaian yang digunakan apa? Dan seterusnya. Jadi baik bidang studi maupun pedagogiknya ini ditanyakan penguasaannya. Sampai pada penguasaan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran materi X. Jadi begitu kira-kira ya. Nah, penilaiannya ini dari 5 indikator penilaian tadi, nilai terendah adalah 1, sangat kurang baik. Lalu sampai ke 5, sangat baik. Usahakan saudara mahasiswa memperoleh nilai antara 4, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, jadi kalau 5 semua berarti jumlah nilainya 25. Nilai komprehensifnya 25 dibagi 25 kali 100, ketemunya 100. Nilai akhir komprehensif berarti rata-rata dari dosen, 2 dosen penguji. Nilai 1 tambah nilai 2 dibagi 2. Nah, saudara pemirsa, utamanya rekan-rekan saya, para dosen, penguji ujian komprehensif, video ini tidak bermaksud untuk mengganggu otonomi rekan-rekan saya yang terhormat, para dosen penguji, juga tidak bermaksud mengganggu otonomi LPTK di dalam menyelenggarakan ujian komprehensif. Hanya sebagai informasi, baik bagi para pemirsa, para mahasiswa, maupun rekan-rekan dosen sebagai tambahan informasi, karena saya merasa terpanggil banyak pemirsa channel saya yang meminta saya untuk membuat video tentang pelaksanaan ujian komprehensif. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga saudara sukses ujian komprehensif, juga lulus
PPG, dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.